Astaghfirullah antas salam wa minkas salam salim lana ila subulis Allahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah muslim yang berbahagia, Paina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib insyaallah, membuka kegaiban-kegaiban. Qala al-mu'allif rahimahullah li Syekh Abdul Qadir Jalani, la budda likulil mu'min fi sa'iri ahwalihi min salasatil asya. Tidak bisa tidak seorang mukmin itu, tadi mukmin ya dalam Fathur Rabbani, kalau ini disebut beliau lagi orang mukmin. Kalau tadi disebut dengan qalbul mukmin, kalau sekarang adalah orang mukmin itu harus memahami tiga dalam hidupnya, tiga perkara dalam hidupnya yang pokok. Yang pertama dan kedua lazim sudah kita pahami. Amrun bimutasalihi yamtasiluhu. Amrun urusan meninggikan kalimat-kalimat Allah atau menjunjung perintah-perintah Allah. Itu sudah mengenal. Wasani wanahyun yastanibuhu. Menegah atau mengikuti memahami larangan-larangan Allah, ya, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu apa saja yang dilarang Allah kita jauhi. Nah, ini adalah halatul mukmin, la yaklu fiha. Jangan sampai sunyi daripada keadaan itu, memahami itu. Itulah di dalam pikiran kita. Apa maksud perintah Allah? Apa maksud larangan Allah? Nah, dalam hal memahami perintah Allah dan larangan Allah ini harus dipahami bukan hanya teks saja, tapi makna dibalik daripada teks agama. Contoh, kalau kita memahami teks saja, teks syariah saja, contoh teks syariah saja. Misalnya perintah paling lazim, perintah mengerjakan sholat, zakat, puasa, haji, syahadatain, baca selesai. Islam sudah kita. Itu namanya memahami teks aja tuh. Ternyata perintah Allah itu ada lagi yang lain di dalam Al-Quran itu banyak, cuma tidak terpahami. Contohnya apa perintah Allah itu? Ternyata takdir itu bukan hanya dipercayai, tapi di hayat, di kehidupan sehari-hari. Contoh, padallah ba'dukum ala ba'din fir rizki. Allah lebihkan kalian satu sama lain dalam masalah rezeki. Bisa kita terima enggak kita ini dalam hidup kita? Bisa diterima lah, dan salah enggak? Nyatanya nyatanya memang ada, nyatanya sebagian kita tidak bisa terima. Kenapa si A itu lebih kaya pada saya? Nah, itu, kenapa si A itu lebih sugih daripada aku? Itu kan? Maka sekolahku tinggi daripadanya, apalagi di sana. Apalagi, nah, maka dulu sekolah waktunya masih sama-sama SD SMP, pinter aku padanya. Kenapa nyawa ini sugih aku kada? Pak, tidak bisa menerima kita. Akhirnya yang terjadi apa? Bukti orang tidak bisa menerima, Pak. Hasad, iyalah. Melihat kawannya ada bekas kawan sekolah, kalau bekas kawan dulu, kita menjauh darinya, iyalah. Atau kalau ngomong, kita berbicara, kita nyinggung dia perasaannya, iyalah. Kita hasad terhadap keadaan itu. Jadi protes terhadap takdirnya lah. Tanpa sadar kita protes pada itu, tanpa sadar kita tidak yamtasiluhu tadi itu, tidak meninggikan perintah Allah untuk menerima takdir Allah. Allah bisa lebihkan rezeki siapa yang dikehendakinya. Karena ketahuilah, dalam ilmu hakikat, dalam ilmu hakikat itu yang pokok sekali disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, kamu kaya bukan karena kehebatanmu, tapi semata-mata pemberian Allah. Nyatanya kita ini menimbang diri kita seolah-olah ikhtiar kita kaya itu. Termasuk juga bukan hanya menimbang memahami diri kita, juga memahami orang lain. Disangka kita orang lain itu kaya karena ikhtiarnya.
Padahal dia kaya itu semata-mata karena pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus dipahami dulu. Balillah yamunnu an hadakum lil iman. Semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang kaya. Nah, kalau sudah sadar seperti itu, maulah kita iri dengan orang? Maulah kita iri? Nah, mau iri? Anak kita pina bungol, anak orang pintar. Anak kita bungol, anak orang pintar. Sedihlah kita. Kada sedih, tenang aja. Ya lah. Siapa gerang memintarakan tuh? Nang memintarakan tuh Allah. Nang membungulakan tuh lain Allah. Nang membungulakan tuh karena kada dipintarakan Allah. Nah, apa bedanya tuh deh? Lamunnya kita padakan Allah nang membungulakan orang. Membungulakan tuh tahu ya lah. Ini orang Banjar kan. Berarti Allah berbuat jahat kepada makhluknya. Wa ma rabbuka bijalamilil abid. Tidaklah Allah itu menzolim kepada hambanya. Jadi kenapa dia jadi bungol? Karena Allah kadang memintarakannya. Sedangkan si A dipintarakan Allah. Bahasa lain yang lebih tepat, itu masih kurang tepat. Yang tepatnya semua orang dipintarakan Allah, cuma pintarnya bertingkat-tingkat. Nang bungol itu pintar juga sebenarnya, cuma dari sisi bungolnya aja kita melihat, padahalnya pintar aja juga. Yalah. Nah, dengan memahami itu kita lawan kawan jadi baik. Yalah. Kada pernah menyambati kawan, mengutuk teman tidak bisa, melaknat teman tidak bisa, tenang senyum dengan teman. Sekalipun teman ini ahli maksiat, sekalipun teman itu adalah mungkin derajatnya, keagamannya sangat rendah, tidak pernah sholat misalnya, kita tenang berteman kita. Karena itu kata saya berkata, temani dia, ajak dia kepada kebaikan. Kalau Anda memusuhinya, kata saya berkata ini, bagaimana bisa Anda menasihatinya? Kawal apa Haji Samin? Nah, kecuali Anda takut, Anda terpengaruh olehnya. Wah, ini obat kawan ini mau obat terus, mesti aku terpengaruh loh nih, obat juga kan enggak usah. Nah, itu jadi kedua. Jadi itu cara makna menjunjung perintah Allah, termasuk larangannya lah. Jadi bukan sekedar dalam teks fikih, tidak. Tapi makna yang lebih luas universal daripada Al-Quran. Nah, wasalis yang ketiga adalah waqadrun yardo bihi. Bagaimana meridhoi takdir-takdir Allah dalam hidup ini. Baca amin, muha. Astagfirullahaladzim. Dasar tampan si Anang Yua dari aku misalnya nih lah, yang lah, iyalah. Terima. Tidak usah dimodifikasi tubuh terlalu luar biasa, sampainya akhirnya apa dan kehebatan memodifikasi akhirnya jadi bebinian. Bah, lakian no, bawa pupur, apalagi supaya bagus, supaya tampan, iyalah. Diupahkan di dokter ke dokter, dibagusi ininya, diindahkan. Akhirnya jadi perempuannya lah, jadi binian. Iyalah. Nah, kayak itu. Itu memodif, makanya dalam hadis Nabi dilarang, ya kan? Memodif, mengganti gigi, mengikir gigi, mengganti gigi dari gigi biasa jadi emas. Itu orang yang tidak bisa menerima ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apa? Aplikasi dalam hidup 3 hal: junjung perintah Allah, larangan Allah, menjauhi larangan Allah, dan yang ketiga ridho kepada takdir Allah. Menerima takdir lagi. Nah, saya Abdul Qadir dalam Futhul Ghaib, dalam Fathur Rabbani kayak itu juga lah. Dalam Futhul Ghaib kayak ini juga sama, tapi dengan bahasa kemasan yang berbeda. Payan bagi, kata beliau, maka seyogianya lahu ayyal jimaha kuha qalbuhu, hendaklah mereka senantiasa melazimkan 2 perkara: menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya kan? Kemudian dalam hidup bagaimana dia menetapkan ridho pada hatinya. Nah, subhanallah, yakni wa yuqazul jawarih biha fi sairi ahwalihi. Bagaimana dia mengambil metode jawarihnya, anggota tubuhnya juga
terikat dengan keadaan hati di dalam dirinya yang sudah dia pahami bahwa segala alam semesta ini Allah yang mengatur, bukan dirinya. Nah, ada Allah yang mengatur, kaulah menerima. Ada Allah yang mengatur. Jadi hidupnya Allah mengatur. Nah, karena di dalam kitab lain lagi ada penjelasan itu. Lah, untuk sementara kita dapat simpulkan dalam Futhul Ghaib ini, yang pertama ini ada 3 hal yang kita pegang dalam hidup ini. Pertama, ternyata hidup beragama itu yang pertama menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangannya. Tidak sekedar teks, ya lah, tetapi lebih luas dari sekedar teks, maknanya yang tertulis maupun tidak tertulis, bahasa lainnya. Tanda-tanda kebesaran Allah dan ridho terhadap Allah. Misal, mun hendak ada paham juga melihat kodok berjalan, muah kodok inilah lucunya. Melihat muah seorang, bagusnya. Ya lah. Nah, ini sebuah cara pemahaman. Coba lamunnya kita ditakdirkan jadi semut ya, Pak. Bayang-bayang akan diri ditakdirkan jadi semut, akan jadi manusia akan jadi semut kah? Hah? Ayo. Nyaman jadi semut juga aja kada berpikir bercari makan ujar siapa yang bepender kada pernah jadi semut. Bina musti nyaman jadi semut ya lah. Nah, tapi hari-hari kita sering apa? Nyaman tukang beca juga pang daripada kita mau ojek nih lajar. Kenapa? Tukang beca tuh jarnya kada nukar bensin, kita nih jar bila bensin naik ribut kita jar. Ujar tukang ojek. Memadahkan tukang beca. Nyaman ujar tukang beca, Pak. Nyaman juga tukang ojek tuh jar. Kenapa? Kita jar menggulai-gulainya sampai jarnya pakai batis, pakai kaki nah kesana kemari. Yalah. Bagian jar gas saja sampai jar. Mun ada duit kena kita jar nukaran sepeda motor aja jar. Yalah. Nah, beli sepeda motor. Itulah manusia. Tidak pernah manusia itu merasa nyaman di kedudukan yang diberikan Allah kepada dirinya. Ujar orang kaya, ujar orang miskin nyaman lah situ, jadi sugih lah. Jadi orang sugih, muha nyawa nyaman tau lah. Kenapa? Orang kaya sugih kayak aku nih jangan dikata tidak punya hutang. Hutang miliaran rupiah. Mun ikam tidur, mun ikam guring, nyaman di rumah. Ya lah. Tapi mun aku gelisah guring. Wah, ini kata orang kaya. Manusia seringkali tidak pernah merasa nyaman dengan kedudukan mereka masing-masing. Kenapa? Yardo biakdarillah, hendaklah mereka bisa ridho kepada takdir Allah, belajar ridho kepada Allah, ketentuan yang ditetapkan. Apa yang ada semua ini sudah ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Dunia ini tidak pernah secuil pun, secuil itu siapa? Nah, bahasa Banjar tuh secuil. Dunia ini tidak pernah meleset secuil pun. Secuil itu apa saya? Sedikit pun lah dari ketentuan Allah. Tenang saja. Kiamat tidak akan pernah terjadi kalau sudah belum tentu kiamat. Belum datang kiamat. Kematian tidak akan pernah datang. Tidak akan pernah datang sebelum ditentukan Allah. Dan semua ini jar Nabi, kalam sudah ditutup. Pena kalam itu sudah ditutup. Di sana pena kalam itu sudah ditutup. Kenapa ditutup? Pena kalam. Ranai deh, pena kalam itu sudah mencatat apa yang akan terjadi pada diri kalian dan kehidupan ini. Kapan tanggal kiamatnya sudah ada. Dan kita terjadi ini sudah dicatat. Fi kitabil mubin, dalam kitab Allah yang nyata. Subhanallah, itulah maha agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antas salam wa minkas salam, salim lana ila subulis salam. Astaghfirullah
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah.